tidak tanam, tidak mampu selesaikan anggarannya, pindahkan ke Kabupaten Tolikara. Gitu nanti anunya. Semua kami begituin. Kalimantan kemarin ada satu provinsi, anggaran aku tutup. Karena kami adalah orang desa, ini kita harus bangun ekonomi dari desa. Setelah ini alat, sudah tanam, langsung dikejar. Kakak, kenapa? Dia bisi, ada apa ini? Boleh enggak saya beristri? Karena sudah lama saya tunda, tapi pendapatan saya sudah ada. Saya mau nikah, sudah 4 bulan, sudah banyak, ada tabungan nih. Saya, oh boleh, tidak ada larangan. Mahasiswa yang Anda adalah putra terbaik tanah Papua. Anda yang bisa mengangkat ekonomi karena cerdas, pintar, dan ada lahan di sana yang harus dibangunkan lahan tidur. Oh aku mau tanam kelapa, tombol ada lahannya, nanti kami hubungi di sana, staf kami itu menghubungkan. Nanti semua. Kenapa saya undang ke rumah pribadi? Karena Anda ketemu dengan kakakmu, saudaramu sendiri. Kamu tanggung jawab modelnya. Model begini kalau salah modelnya kamu yang salah. Pak Franky tadi ini punya 48 dibuka. Buat percontohan 48 itu, saya jadikan 100 hektar hari ini. Tambahkan Pak Dijen, Pak Direktur. Tambahkan 100 hektar Bapak yang kontrol. 900 tolong dipantau. Yang 900. Yang mahasiswa berjuang, belajar. Agar bisa menjadi orang sukses, orang hebat. Jadi kalau ada salah dalam proyek kegiatan nanti, tolong saya diingatkan. Hari ini sengaja kami undang jam 6. Kenapa? Sebentar lagi saya bergeser untuk mengajar di Lemhanas. Sudah itu kami mendampingi Bapak Presiden menerima Presiden Belarus sampai siang. Setelah itu langsung bandara langsung terbang. Nah, pendekatannya Papua, di sana kami sudah bergerak 1 tahun, 2 tahun. Ini adalah kearifan lokal. Apa komoditas di sana? Nah kemarin yang diminta adalah kopi, pala, kelapa, kakao. Sagu, ubi sebagian, sagu. Udah. Nah sekarang yang menarik adalah yang tadi Papua Pegunungan. Ini menarik sekali. Perkenalkan, nama saya Etron Tabuni dari Papua Tengah, asal kampus Surya, semester 5. Baik, mungkin dari Papua Tengah, buah yang bisa kelola dan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat di sana, mungkin satu tidak terlepas dari Papua Pegunungan, yaitu ubi, singkong, dan juga mungkin keladi, mungkin Papua Tengah ya, buah merah, mungkin ada banyak bahan-bahan yang bisa diolah untuk kebutuhan masyarakat. Ada banyak bahan-bahan yang bisa diolah. Jadi semacam ubi, ya kayak semacam begitu. Oke. Ya mungkin dan mungkin untuk program kelapa sawit dan hal-hal lain tuh kami dari Papua Tengah tidak menerima itu karena itu mungkin tidak cocok untuk tanam di Papua Tengah. Oke. Sekarang Papua Barat. Oh sudah tadi, jangan dulu. Papua Barat tadi Palaya. Kemudian Papua Barat Daya. Papua, silakan deh, berdiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Jacopinesta, saya dari Universitas Kristen Indonesia. Ya. Ya, kalau dari Papua Barat Daya, mungkin yang pertama dari Kabupaten Maibrat itu ada kacang tanah. Kacang tanah. Ya. Terus yang kedua mungkin dari Sorong Selatan itu ada sagu. Di sana tuh ada beberapa macam jenis-jenis sagu. Oke. Itu mungkin potensi salah satu yang bisa diangkat. Oke. Ya. Kemudian Terus
Yang berikut dari Tambrau mungkin ada daerah pesisir itu bisa diangkat kelapanya, mungkin dari kopra, dari fibernya mungkin masih bisa. Oke. Iya. Sama kita juga di Tambrau mungkin ada buah merah dan lain-lain. Cuma sebagian tuh belum terlalu diangkat. Dulu ada sebenarnya kopi, tapi itu pada zaman Belanda. Itu Tapi kopinya bagus. zaman itu katanya salah satu produksi di Tambrau juga. Itu untuk tentara Belanda dulu. Oke. Cuma karena mungkin pembudayaannya kurang, pelatihannya kurang, jadi tanamannya ada tapi tidak terawat. Masyarakat lebih kayak bertanam seperti singkong, apa-apa dan lain-lain. Begitu. Oke. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Martinus Nimbi Abdi dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia. Kalau kita lihat untuk Papua, dia terbagi dalam beberapa wilayah, yaitu ada dari Biak sampai di Sarmi, dan beberapa daerah kalau untuk yang sementara kalau untuk dari saya, daerah saya Jayapura, Kerom dan Sarmi, kami itu lebih banyak kepada pinang untuk pertaniannya. Terus daerah Kerom itu dia lebih kepada sawit, terus sawah. Fokusnya kepada selain sawah ada juga jagung dan juga kakao atau buah coklat kalau kita sebut di sana dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman ataupun daerah-daerah pesisir lain mungkin lebih kepada kalau Jayapura itu disentralkan sebagai fokus kepada daerah peternakan, sapi dan lain sebagainya. Mungkin kalau daerah pesisir seperti Biak, Serui, Waropen mereka lebih kepada perikanan dan lain sebagainya. Ada juga perkebunan tapi itu mungkin perkebunan yang dimiliki oleh sebagian orang tapi dikelola untuk keluarga masing-masing. Seperti begitu yang untuk daerah Papua. Sementara seperti begitu Bapak. Terima kasih. Beberapa bulan lalu kami undang seluruh dari seluruh Papua, tanah Papua kami undang ke Kementerian Pertanian ini. Kami undang semua, bupati, gubernur, tokoh-tokoh adat, petani dan seterusnya. Ini datang. Nah, kami undang itu, ini usulannya. Ini usulannya komoditasnya. Buka komoditasnya, ini diminta kemarin. Pala sudah ada, sagu, kakao, jagung, kopi, ayam, kambing, ada alsintan, opla dan seterusnya. Nah memang yang menarik hari ini tidak ada cangkul. Nah cangkul saya coba, sementara saya suruh hitung. Cangkul, linggis dengan skop. Khususnya Papua yang ubi. Berarti Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Nah itu, jadi kita fokus dulu Pak Gubernur satu-satu dulu supaya ini terbagi rata. Yang lain sudah kita bagi kemarin. Jadi total di sana, tapi ini adalah milik masyarakat semua. Sekali lagi saudaraku, adik-adikku yang saya cintai, ini milik masyarakat semua. Jadi kita pembangunan langsung masyarakat. Nah, nanti kami hitung khusus ubi dengan alat tadi, linggis apa dan seterusnya. Tolong, penduduknya Papua Tengah berapa? Yang dari Papua Tengah, bukan Papua Tengah. Papua, oh sama, Papua Pegunungan. Tapi ubi mana tadi yang Papua Tengah yang bertanya? Masih itu di sana ubi, yang dominan ubi ya? Ubi kayu atau ubi jalar atau ubi apa? Ubi jalar ya? Pak Wagub, bagus kan kami rencana mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan, ini kan kami sudah siapkan anggarannya. 3,2 triliun. Setelah itu 2-3 bulan kami mau datang di sana evaluasi. Yang tidak jalan aku pindahkan ke kabupaten lain. Contoh nih, kabupaten apa di Papua Pegunungan. Tolikara. Terus dari Papua Barat mana? Fak-fak. Begitu fak-fak itu aku kasih pala sesuai permintaannya. Udah ada palanya itu fak-fak.
Nah, setelah itu kalau Fakpak tidak bisa tanam, 3 bulan kami datang, kami kumpulkan nanti bupati dengan gubernur, tidak tanam, ini saya pindahkan, contoh ya, tidak tanam, tidak mampu selesaikan anggarannya, pindahkan ke Kabupaten Tolikara. Gitu nanti anunya. Semua kami begituin. Kalimantan kemarin ada satu provinsi, anggaran aku tutup. Kenapa? Anggaran yang turun tidak diselesaikan dengan baik. Ya. Jadi ada. Nah, ini selesai ubi sementara saya hitung. Coba hitung semua dengan anunya. Total kemampuannya per hektar dan alatnya. Nah, mampunya 1/4 hektar mungkin ya, satu paket alat, ya. Per hari atau 1/10. 1 hektar berapa hari? Berapa? Kami ini ahli Entah untuk ubi, kita hitung ubi. Kira-kira kalau dia pakai linggis 1, skop 1, berkelompok aja. Berkelompok aja. 50 skop, 30 ini. Linggis? 50 skop, 50 parang, ada 40 linggis, 10 kampak taruh di situ. Oh, oke. Kemudian sama juga. Berkelompok. Oh, oke. Kita hitungnya itu Nah, jumlah. oke. Sekarang kalau Papua Pegunungan tadi, gimana ya? Bisa nggak bicara dengan telepon, Papua Tengah? Bisa nggak telepon gubernurnya? Ada yang kenal gubernurnya? Atau wagubnya ada nggak? Susah angkat. Ya bagaimana? Oke, Dinda. Nanti Pak Ketua, Pak Felix. Oke, nah karena jangan sampai kita ambil keputusan, kemarin hadir nggak Papua Pegunungan? Nah, kita mau hitung. Oke, sekarang ini yang sekarang sudah selesai, ada nggak angkat tangan? Sudah, yang sudah selesai. Baru satu. Yang hampir selesai, yang semester 8, 6, semester berapa? Berarti ini anak muda semua, semester 2. Ini mahasiswa atau yang mahasiswa angkat tangan? Oh, mahasiswa semua. Oke. Enggak, maksudku kalau Anda mahasiswa tapi punya tanah enggak? Tanah sendiri di kampung. Ada. Sekarang siapa kepala sukunya ini mahasiswa? Jadi kepala suku mahasiswa ini semua. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Alfonso Warindo, mahasiswa dari Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Saya kuliah di Baik, kalau untuk terkait kepala suku dan lain sebagainya itu kalau di Papua Pegunungan itu ada kepala sukunya masing-masing, Bapak. Jadi kalau saya sini klaim nanti takutnya dimarahin dari kepala suku. Oh iya. Kepala suku mahasiswa. Kepala suku mahasiswa. Supaya mudah. Gini aja deh. Siapa dari Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan. Nanti kontak person ke Ustaz Soca. Ada maksud saya. Jadi gini, yang punya lahan, silakan dulu. Baik Bapak, untuk kalau berwilayah itu ada namanya Korwil, koordinator wilayah masing-masing dari Jabodetabek ini. Kalau untuk kami dari Jaya Wijaya sendiri itu adik Amiruddin Aswar dari sudah di depan. Oke, sudah ada satu. Ya, kalau untuk kabupaten lain itu mungkin hadir atau tidak bisa tanya ke yang lain. Oke. Baik. Ada nggak nanti saya mau undang kalau sudah nanti pulang mungkin 2 minggu 3 minggu ke depan saya undang ketua-ketuanya. Gini, saya dari gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, Pondre. Saudara saya banyak di Papua. Saya ingin mahasiswa ada lahannya, ini ada lahannya, ada gerakan untuk pemuda tani Indonesia. Nah ada lahannya, kita support, ini untuk mahasiswa, yang masyarakat sudah ada bagiannya. Sekarang, aku mau tanam pala 1 hektar. Saya mau tanam pala, jadi begitu tamat,
pendapatannya sudah lebih tinggi daripada pegawai. Itu. Contoh nih, saya contohkan satu. Ini pembibitan nih, ini gratis. Kelapa ada biaya tanam, ada biaya olah, biaya bibit. Jadi tinggal modal tunjuk. Yang penting bukan tanahnya orang dituju. Itu masalah lagi. Persoalan besar. Paham maksudku? Arah ke sana. Saya ingin seperti ini. Saudara kita di Papua Selatan kemarin. Testimoninya nih. Stop. Ini pembibitannya. Seperti ini. Kakao, kelapa ini. Mente. Kalau ubi kan perlakuan khusus nanti nih. Dengan ini. Nah sekarang ini. Jadi nanti ada tanahnya 2 hektar. Tanam sekarang sudah semester berapa? Begitu selesai 2 tahun sudah berbuah. Jadi langsung bisa nikah. Nggak ada halangan lagi. Ini mahasiswa sudah rata-rata punya istri? Belum? Belum ya? Ada yang punya istri? Sambil kuliah? Oh iya. Nggak, berarti bagus. Jadi itu langsung tidak ada mahar di sana. Kakak, nggak ada mahar. Apa mas kawinnya biasa, Pak Ketua? Dengan tapi tidak pernah. Ini kan tinggal dijual jadi uang. Nih. Yang bisa dapat 3 hektar sampai 5 hektar. Langsung di ujungnya saja. 1 hektarnya hitungannya dia dapat penampaknya 1.250. Jadi ini aku bentuk anak muda. 2-3 hektar berarti kami bisa dapat 3 juta. Terus ujungnya. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta sampai 20 juta. Stop. Dia dapat. Terus nggak ada rekayasa. Kalimantan, Aceh. Karena kami adalah orang desa. Ini kita harus bangun ekonomi dari desa. Benar nggak? Jadi kita bangun dari desa. Mana? Nah, ini. Tapi ada yang menarik. Setelah ini alat sudah tanam, langsung dikejar. Kakak. Kenapa? Dia bisi. Ada apa ini? Boleh enggak saya beri istri? Karena sudah lama saya tunda, tapi pendapatan saya sudah ada. Saya mau nikah, sudah 4 bulan, sudah banyak, ada tabungan nih. Boleh, tidak ada larangan. Jadi tidak dilarang beristri kalau sudah dikasih bantuan, enggak. Dipikir dilarang, dipikir ini hibah diberikan, kemudian dia kerjakan. Nah, untuk mahasiswa, kan ada keluarga di kampung, ada tanahnya, itu yang di store. Nih, ini yang di store nanti, ada tanah saya sekian. Tapi melalui, jadi satu kali kami panggil langsung melalui ketua-ketua korwilnya. Bisa ya Pak? Nah siapa yang tertua di antara seluruh, siapa yang dipercayakan nanti organize ini? Supaya mudah ketemu. Ini contoh nih, si A, saya sudah punya lahan 2 hektar, mau ditanami kakao, yang tadi tanami pala. Jadi di luar program ini. Jadi ini khusus mahasiswa untuk masa depan. Di luar program ini. Seperti tadi, pala. Pala sudah banyak di kampungnya. Cuma jangan sampai tidak kena proyek tempatnya Anda. Itulah tujuannya panggil. Karena kenapa? Mahasiswa yang Anda adalah putra terbaik tanah Papua. Anda yang bisa mengangkat ekonomi karena cerdas, pintar, dan ada lahan di sana yang harus dibangunkan lahan tidur. Nah itu maksudnya. Sekarang nanti Pak Ketua, beliau kita tuakan karena ketua Komite Eksekutif Papua. Nah beliau nanti stafnya Bapak aja. Ini aja organize deh ini semua. Siapa yang berminat? Aku mau tanam kelapa. Tombol ada lahannya. Nanti kami hubungi di sana, staf kami itu menghubungkan. Nanti semua. Gitu ya. Pak Ketua gitu lebih mudah ya. Kopi. Karena ada kopi. Ini kopi karena ini ketua. Kalau ketua kopi ini aja dari Papua mana? Kenapa pegunungan lebih banyak? Ini Pak Wagub ini yang undang masyarakatnya. Jagonya kopi. Nah, kopi nanti jangan Papua pegunungan lebih banyak ya. Ada seluruhnya Papua ya. Saya yang dari Papua pegunungan angkat tangan.
Oh, ini memang. Kemudian yang dari Papua Barat, Papua Tengah, Papua apa lagi? Barat Daya. Oke, banyak Papua Barat Daya, Papua Induk. Oh ya, udah. Jadi gini, nanti kita satu pintu. Siapa namanya? Torano. Kakak Torano. Yang mau tanam, silakan. Yang mau tanam kopi, pala, apa dan seterusnya. Tetapi, ya peternakan, ya ayam dan seterusnya, kan ada biasa minta babi dan seterusnya. Nanti dengan dirjen peternakan. Tetapi peternakan belakangan, yang ada anggarannya dulu perkebunan sekarang nih. Jadi bertahap. Yang ada anggarannya perkebunan dengan dengan pangan. Oke. Sekarang perkebunannya yang pala tadi punya tanah deh, punya. Punya Pak. Sudah berapa hektar? 2 hektar. Sudah kaya tuh, 2 hektar. Coba 2 hektar saja tanam pala atau kopi? Pala bisa, kopi bisa. Kalau kopi itu kalau 2 hektar, 1 hektar itu sekarang 2 ton kali berapa itu? 140 ribu kali 2 300-an, 280 ribu, 280 juta hidup tuh kalau 2 hektar ya. Oke, jadi nanti silakan kita bangun, nilai yang kita dorong ke sana ada kurang lebih 3,2 triliun. Adinda Felix kita ketemu di tanggal 4 hari Sabtu. Saya berangkat sebentar. Nah, kita ketemu di sana lagi. Baru nanti setelah ini uang kan saya sudah kirim nih. Ini yang perubahan ya. Sudah sedia anggarannya kan? Sudah jalan kan? Nah, sebagian besar yang lain sudah jalan kan? Kan ada revisi. Sudah alsin. Kemudian perkebunan mana? 2026. Perkebunan mana? Sudah jalan. Kalau bisa Bapak duluan ke sana. Jalan keliling ke perkebunan kan? Gini, CSD-nya mana? Sudah berangkat duluan. Gini, nanti bagi kontak Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua apa namanya? Barat Daya, datangi semua. Baru laporkan ke saya, ini perkembangannya. Keliling ya, tetapi diikuti oleh ada orang pangan, jadi satu kali berangkat ada orang pangan, ada orang alsin, udah keliling ya, ada orang horti. Pak Dirjen Perkebunan yang pimpin. Wakili saya keliling dulu, melihat aspirasi dari sana. Ya. Oke, ini saya putuskan ya untuk Papua Pegunungan, karena ini yang lain cukup banyak memang kemarin, Papua Selatan, Papua Barat, cukup. Nah, saya putuskan dulu Pak Wagub dengan mana tadi Papua Pegunungan, tolong sampaikan nanti, bukan Papua Pegunungan, Papua Tengah, sampaikan ke gubernurnya ya, Pak Felix, kita beli alat itu 100 ribu satu provinsi, jadi 200 ribu untuk ini, karena tidak cetak sawah, yang lain kan cetak sawah, minta sawah. Jadi 100 ribu Bapak nanti bagi per kabupaten ini. Kalau bagi 8 berapa tuh? Terserah pembagiannya, kan penduduknya tidak sama. 100 ribu ini nanti tolong langsung revisi jadi tahun ini. Nah, itu lebih bermanfaat sementara daripada bibitnya yang menunggu. Kalau itu langsung mencangkul, cari bibit sendiri biasanya. Ya, udah sama-sama kita sama-sama kita petani Pak Wagub. Jadi aku hafal ini. Kalau sudah ada cangkul, sudah ada gergaji, sini sudah hidup. Sekarang 100 ribu langsung, tapi yang tanggung jawab adalah Pak Gubernur, Pak Wagub, Bupatinya. Nanti kalau kamu Dinda bicara dengan gimana? Enggak mau ini. Udah. Enggak, yang jelas beritahu siapa namanya?
kakak siapa namanya? Hetron, kamu tanggung jawab. Nggak boleh begitu sebagai pemuda. You berani ketemu menteri baru gubernur sendiri tidak ketemu, ini salah pikir juga ini saudaraku satu. Ini kenapa saya undang ke rumah pribadi? Karena Anda ketemu dengan kakakmu, saudaramu sendiri. Benar nggak? Jadi itu saya undang. Netron, usahakan saya bantu tapi Anda harus bicara dengan gubernur. Minimal bupatinya. Cukup bupatinya. Berapa sih kabupaten? Netron berapa kabupaten? Papua Tengah? Iya. 6. Ya bagi 6. Jadi satu kabupaten bagi 6. Siapa bupati angkat telepon itu yang dapat. Tetapi juga gubernurnya Pak Felix. Tapi bobotnya tinggi kalau Anda. Kalau Pak Felix yang telepon ya agak-agak turun dikit bantuannya. Ya dikurangi 20% lah. Tetapi kalau you telepon, karena itulah tujuan aku undang. Supaya tahu program ini. Kalau ini kemarin untuk rakyat semua sudah jalan. Tapi ini program baru untuk Pak Wagub datang. Untuk Pak Wagub datang. Ini program baru. Ini saya putuskan 100.000 untuk di Bapak, 100.000 untuk pegunungan. Nah nanti pembibitannya disupport. Sesuai kemampuan anggaran Anda. Support. Paket timnya ke sana. Order itu alat. Berapa lama? Jangan lihat. Enggak, jangan. You beli tanggung jawab. Barangnya datang saat belanja. Ambil di tempat barangnya. Jadi bagaimana caranya ada kapal laut bisa tembus? Untuk barang alat-alat. Kalau alat-alat harus ada di depan. Bagaimana caranya? Bawanya gimana? Ya, kalau udah atau beli di Wamena bagus, tapi Wamena jangan stoknya kecil, sedikit. Nah, Itu satu. Yang kedua, alat kampak, barang, sekop, itu kami yang pilih. Bapak pilih, bilang aku mau bentuk begini. Masyarakatnya mereka suka sekop yang tertentu, barang yang tertentu. Jadi Pak Gubernur kapan pulang? saya pulang. Begini, Pak Gubernur minta tolong jangan dulu pulang. Begitu kami ke sana, Bapak sama-sama Pak Dirjen mau model bengkok begini, terserah Bapak. Mau bengkok begini, baru begini atau begini, terserah. Mau juga begini, boleh. Pak Gubernur yang menentukan modelnya. Di Heron, pindah, kamu tanggung jawab modelnya. Model begini, kalau salah modelnya kamu yang salah. Yuk ikut juga. Jangan diambil, biar adil. Jadi biar dia datang ini artinya antara yang muda dengan yang tua sama, aspirasinya sama diterima. Kalau nanti aku terima ini, itu Heron dibully nanti kalau dia pulang kampung, apa guna-gunamu datang? Ini sama, yang muda dengan yang tua. Ini ya kesetaraan, oke? Nanti rumuskan modelnya, cangkulnya, linggisnya, skopnya 100. Ini yang benar. Inilah pentingnya. Bayangkan kalau kita tidak ketemu ini pagi. Ini yang benar. Ini kemarin sudah pada datang. Sudah habis aspirasi, habis. Muncul ini 2. Iya, kira-kira anak-anakku dulu saya tanya Pak Wagub. Karena dia nanti jadi gubernur lagi. Anak-anakku, semua yang dari tanah Papua. Pak Gubernur, enggak. Bukan angkatan. Pak Gubernur tidak datang, Pak Wagub tidak datang. Tapi aku masih kirim bantuan. Kira-kira yang mana ini yang baik hati ini kalau ditimbang dua-dua? Tepuk tangannya saya sudah ngerti, nggak usah disebut. Jadi tapi Pak Wagub dikejar saya karena sudah tahu bahwa tidak ada linggisnya. Mulai Makassar, Pak Mentandato nomor kuat diambil di mana? Saya bilang apa Wagub bener nih? Bisa nggak aku ketemu dari kemarin sudah 1 minggu saya dikejar, malah mau dikejar ke Makassar. Begitu dikasih kesempatan jam 6, enggak, jam 6 saya bangun biasa. Jadi Pak Gubernur tepuk tangan untuk Pak Wagub. Oke. Itu daerah lain semua anak mahasiswa silakan. Saya mau ini. Silakan. Mumpung ini kami masih ada kesempatan revisi. Lewat 1 bulan sudah agak berat.
revisi. Jadi kami ini, beliau Pak Ketua Komite Percepatan Pembangunan, beliau tepuk tangan untuk beliau. Jadi beliau perjuangkan kita dan saya. Jadi dia ketua umum, saya ketua dua. Karena ada ketua satu terlanjur kita tunjuk kemarin untuk bangun Papua. Ya, nanti satu saya minta KTP ya. Mau enggak? Saya KTP Pegunungan atau Papua Barat, yang mana saya ambil KTP nanti? Hah? Enggak, jadi saya ambil KTP di mana? Yang keluarkan KTP siapa? Nanti ini kopi, ada berapa anggotanya? Kami anggota 385 Orang? ASKI, Kami menerjemahkan visi dan misi daripada presiden. Nih. Berdiri, saya suka dengar ini. Ini anak-anak muda begini biasa. Ini biasanya kaya raya kalau begini. Ya, silakan. Ya, Bapak kopi aspirasi mereka ini. Oh, aspirasi Bapak. Ya, lihat 8 kabupaten aspirasi mereka. Kami penyerapan tenaga kerja. Inilah saudaraku, sahabatku dari Papua Pegunungan. Pintar sekali. Saya sudah jawab satu, dan masih ada satu. Kayaknya masih ada terakhir. Permainan tos dulu. Aku pikir sudah tos dulu. Permainan sama. Satu tadi begitu saya putuskan masih ada satu. Sudah sekalian aja. Sudah. Jangan banyak-banyak ya. Karena tadi sudah banyak diminta Pak Gubernur. Siap. Bapak punya ini? Ya, Siap, terima kasih. Siap. Coba Pak Gubernur pintarnya karena sudah dipenuhi, dia dilempar ke orang. Tapi saya curiga Papua Pegunungan juga. Siap. Papua Pegunungan juga. Siap Kakak Ganteng. Siap. Nggak bisa nggak sepulang saja. Nah, nanti tapi nggak semua dapat karena kami ingin selama ditakdirkan ini kami merasa kami adalah orang Papua. Terjadi perubahan sektor pertanian di sana. Dan kami sudah bawa bukti, sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun kami bangun. Kemarin Papua Barat, ada Papua Barat tadi, mana? Pak Gubernur itu minta kawal cetak sawah itu dengan pala kawal ya. Kamu ikuti karena minta kemarin tambahan 2.000. Cetak sawahnya sudah ditambah ya? Sudah. Coba telepon anunya dirjennya. Bapak Menteri, sebelum jadi saya menyambut surat. Ya. Jadi begini Bapak, kami baru 1 tahun lebih, kami punya pengangguran di Papua Pegunungan hampir 70.000. Jadi tambah ini lagi nanti naik. Berapa 70.000? Berarti selesai pengangguran karena 100.000 tadi alatnya. Lebih berarti 30.000. Jadi sini. Jadi 30.000 tadi Pak Dirjen kurangi 70.000 saja pengangguran. 30. Saya kembalikan 30.000. Selesai sekolah pengangguran ini seperti sirkulasi air yang tidak bisa jalan. Berarti nanti tahun depan 70.000 ya? 30.000. Dia tertampung, Bapak mohon maaf. Berarti saya kurangi dulu Pak, itu dulu. Ya, saya kurangi 30.000. Ini satu beban Provinsi Papua Pegunungan. Bapak Gubernur punya uang sedikit, tidak bisa lakukan penyerapan. Yang kami bisa jual sama Bapak demi untuk 70.000 ini ditambah dengan masyarakat 1 juta ini ada kopi, ada format baru ini ubi. Kan sudah ada kopi, Ubi ini saya mau sampaikan sama Bapak bahwa sawah kemarin 2.000 sedikit mandek. Saya tanda tangan dengan Bapak punya staf di Jayapura untuk kerjasama dengan saya. Ya. Supaya kalau kita tidak turunkan tangan itu sama sekali tidak bisa jalan. Tapi sedikit mandek gara-gara harga yang sudah berubah, minyak naik dan lain-lain, dengan 35 per hektar 35 juta ini tidak masuk. Silakan bicara.
Iya, Izin, Bapak. Pak Gubernur, karena daripada saya pergi tidak bicara ini. Izin. Terima kasih Kakak Menteri, Kakak Ganteng, terima kasih. Karena Kakak punya senyum itu membuat kita semua indah. Senyumnya. Terima kasih. Saya panggil Kakak Menteri karena adik sedikit botak. Kakak terima kasih, saya Lemeus Frankie Gombo. Saya ownernya Kopi Emas Hitam Papua. Kami dibina melalui komite eksekutif. Selama 2 tahun lebih beliau menjabat sebagai PJ Gubernur. Beliau telah melakukan terobosan yang luar biasa, mengirim kami ke luar negeri membawa kopi Papua Pegunungan. Izin Bapak, kami bawa kopi Papua Pegunungan ikut kegiatan Melbourne International Coffee Expo. Kami masuk Cupping Life International, kami dapat grade 1, the best coffee in the world, Bapak izin. Siap. Kami Ini aku bangga ini. Nggak ada kameranya. Ini sudah menginternasional. 5 jari untuk petani Bapak izin. Oh, 5 jari. Siap. 5 jari bergerak maka petani akan sehat Bapak. Apa? 5 jari bergerak maka petani akan sehat. Maka petani akan sehat. Siap. Izin Bapak, kami hadir mewakili representasi Indonesia di Melbourne International Coffee Expo. Kopi kami masuk sudah certified international coffee, Bapak izin. Kami disupport langsung oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan juga Bapak Komite. Izin pemimpin-pemimpin kami yang hebat Bapak, yang benar-benar menerjemahkan visi dan misi Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden melalui Kementan Bapak. Terima kasih. Dan izin Bapak, kami pemuda punya tema adalah Back to the Gardens of Eden. Kembali harus ke kebun, melakukan kantor administratif di kebun kopi. Kami melibatkan semua komponen, semua elemen, berkolaboratif, melakukan pengembangan dan juga pembukaan lahan baru. Kami Asosiasi Kopi Indonesia, izin Bapak, ASKI, saya ketua. 48 sudah kami buka Bapak izin, siap. Semua kami libatkan semua komponen Bapak izin. 8 kabupaten Bapak izin. Jadi kami juga bina beberapa branding dari beberapa kabupaten dan juga untuk UMKM dan juga untuk bagaimana anak-anak Papua khusus untuk OAP punya kemampuan luar biasa, tapi bagaimana kita bangun sebuah lembaga kursus pelatihan. Di situ kami bina, kami training bagaimana kita pulang ke mereka kembali ke kebun untuk melakukan kantor administratif di kebun kopi Bapak izin. Sehingga pemuda yang sudah sekolah maupun yang masih menunggu pekerjaan, ayo kita kembali ke kebun karena di kebun banyak uang, banyak pekerjaan. Semua bantuan akan datang di kebun. So kami harus back to the gardens karena kita harus melakukan kantor administratif berkolaborasi dengan Pak Wakil Gubernur yang senantiasa memperjuangkan visi dan misi Bapak Wakil Presiden dan juga melalui Kementerian Pertanian. Izin Bapak, dan di sini kami memang membutuhkan bantuan berkaitan dengan peralatan pengembangan kopi dan juga untuk perluasan lahan dan juga untuk bagaimana kita memperhatikan benahi sistem hulu ke hilers, karena kalau kopi berbicara tentang storytelling. Jadi bagaimana kopi di kebun dia ada di sebuah meja emas, sehingga Bapak izin kami memang sangat membutuhkan bantuan untuk bagaimana kita memperhatikan 8 kabupaten. Tidak hanya kita bicara tidak satu kabupaten, tapi kami Asosiasi Kopi Indonesia hadir untuk menerjemahkan visi dan misi dari Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden melalui Kementan dan juga Bapak Gubernur dan 8 kabupaten. Siap Bapak, sehingga izin Bapak, perlu Bapak ketahui, kami di Coffee Farmers untuk petani 8 kabupaten kami hadir representasi dari seluruh orang tua dan penggiat kopi dan juga petani. Sehingga surat yang sudah kami serahkan Bapak izin di depan meja Bapak, itu menjadi pergumulan kami. Semoga ada jalan untuk. Siap Bapak izin. Untuk saat ini sudah 500 hektar Bapak izin.
Tahan dulu tuh. Frankie. 100.000 ikan yang sudah membuka. Total berapa hektar? Sekarang mau diambil berapa? Izin berapa 100 hektar? Enggak, yang Papua. Ini kan tolong, ini kan seluruh Papua, seluruh Indonesia. Kan Bapak masuk asosiasi seluruh Indonesia ya? Izin, kami di DPD Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Pegunungan. Berapa hektar? Pak Frankie tadi ini punya 48 dibuka. Buat percontohan 48 itu, saya jadikan 100 hektar hari ini. Tambahkan Pak Dijen, Pak Direktur. Tambahkan 100 hektar, Bapak yang kontrol. 900 tolong dipantau. Yang 900. Ya, masih. Ya. Ya. Oke. Salaman. Bapak langsung ke situ. Nanti langsung direktur aja. Yang mana direkturnya? Terus direkturnya, Pak, ya langsung ke Pak Dirjen. Jadi Pak Gubernur nanti langsung dengan Dirjen Peralatan. Ya. Kemudian ini langsung Dirjen. Oke, tanam ya. Aku bangga. Kami ada pembina di sini di pusat. Mana? Oh, kalau itu sudah kayak rumahnya di sini. Ya sudah aman. 100 ya. Dan namanya siapa? Lemeus Frankie Komo. Frankie. Jadi kopi unggulan, Papua Pegunungan, di bawah Frankie. Frankie. Tulis namanya di situ, 100 itu. Frankie Combo. Dan sudah ada lahannya kan 48 tuh. Nah, Harus satu kabupaten Bapak izin. Apa Kalau ini? tidak, kabupaten nanti bahaya. nah sekarang maksudku ini kan ada 900 nih. Berarti sudah 1000. Nah, 100 ini pengawasan Bapak. Jadi beliau yang ngawasi. Ya. Langsung Pak Gubernur. Ya. Jadi langsung direct dari saya. Ya, saya kontrol. Ya. Tapi ditinjau juga yang 1000. Oke. Masih ada ahli pala. Ahli pala sudah. Ahli kelapa. Ada nggak? Kelapa. Oke, makasih. Kelapa Pak Frankie. saya ada. Nanti biarlah dulu ke Pinang juga. tolong adik-adik saya ulangi lagi. Ini anggaran untuk Papua, tanah Papua kami geser anggaran yang beberapa anggaran itu perintah Bapak Presiden. Ini 5,2 selama 2 tahun, tapi untuk tahun ini 3,2 triliun. Kami geser untuk masyarakat. Nah, tolong adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, minimal membantu pengawasan di lapangan, melihat kalau ada menyimpang dan seterusnya atau terlambat, langsung lapor. Kita tunjuk koordinatornya, berdiri deh. Siapa? Orano. Jadi koordinatornya. Kemudian nanti tunjuk mahasiswa setiap kabupaten. Jadi kalau kita mau ngopi di tombol aja, kita ngopi. Kita ngopi sama-sama untuk diskusi kecil-kecil seperti hari ini. Ya. Sekali lagi Pak Gubernur, terima kasih. Pak Ketua. Oh, ada pandangan? Silakan dulu. Sini aja sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom, salve. Ya. Tepuk tangan untuk kakak menteri dulu. Ya. Dan juga dengan jajaran ini Pak Sekjen, Pak Dirjen, para direktur. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama. Saya pikir di dalam sejarah kabinet ini baru kakak menteri saja karena sebagai orang Papua juga jadi menerima kita di sini. Ya. Dan hari ini pertemuan pertama, bukan pertemuan terakhir, kita akan memulai lagi, akan lebih detail lagi. Kakak-kakak karena kita baru ada yang sudah ketemu, ada yang belum, nanti kita inventaris lagi. Tadi kakak menteri sudah sampaikan, kita di sini tapi kita punya keluarga, bapak, mama, kakak, om atau tante, orang yang kerja di sana, punya lahan. Tadi ada pinang, ada kacang-kacangan tadi di Mebrat dan lain-lain. Rasa-rasa orientasi. Pasar, ada pasar internasional, ada pasar nasional, ada pasar lokal. Dan punya nilai potensi yang baik. Jadi siap kakak menteri, kami akan
koordinasi dengan kakak-kakak mahasiswa maupun kakak yang sudah alumni yang masih di sini. Kita akan koordinasi untuk langsung dengan saudara-saudara simpul-simpul di masing-masing tanah Papua untuk mensukseskan agenda Bapak Presiden dan secara khusus untuk kakak Menteri Pertanian. Mungkin demikian dari kami. Nanti kita akan atur lagi kakak. Mungkin setelah Pak Menteri ada agenda dan Bapak Presiden, mungkin kita masih di sini kita akan bisa bincang-bincang lagi kontak person, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa langsung eksekusi ya kakak Menteri. Ya hormat dari kami dari kami kakak Felix Wanggai nanti siap untuk koordinasi dengan kakak-kakak dan adik-adik semua untuk tindak lanjut ke depan. Kita harus gerakan kembali ke kebun. Ini bahasa gerakan kembali ke kebun ini kakak Menteri, ini bahasa ketika kami PJ Gubernur, ini bahasa dari Bapak Pendeta Dorman Wanikbo. Beliau bilang waktu kita di Kelila, dia bilang kita harus gerakan kembali ke kebun. Seperti kita punya orang-orang tua dulu, maka disinilah kebun tadi. Making money, making job, ya. Kemudian juga making revenue, pendapatan. Dan ini menjadi, kita kembali tidak hanya ekonomi, tapi ini adalah jalan kultural kita. Jalan untuk kembali kita punya leluhur, untuk kembali hidupkan kita punya tanah. Tanah tidak dijual, tapi tanah punya nilai ekonomi dan nilai sosial untuk kita semua. Demikian dari kami, terima kasih kakak Menteri, kakak-kakak Dirjen, para Dirjen. Dan juga kita punya kakak Wagub kita. Beliau langsung sudah memang ke petani, kemarin kami ke Yaukimo, ke Yalimo, dengan beliau langsung, dan juga langsung ke kebun kopinya kakak Frankie. Hormat dari kami, shalom, ya salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wagub. Sebelum saya berangkat ke acara berikutnya, aku tanya ada nggak anak yatim piatu yang mahasiswa ini? Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Berapa orang? Satu, tidak satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sini semua yang tidak ada bapak, tidak ada ibu ya. Sini ya, maju nak, maju. Yang tidak ada bapak, tidak ada ibu. Dan yang masih mahasiswa. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Yang tidak ada bapak, tidak ada ibu ya. Sudah. Jangan. Sini nak, bawa saja anunya, selendangnya, bawa selendangnya nak. Tidak ada bapak. Mahasiswa. Bapak izin, ini kopi dari kami petani. Weh, ini mau apa? Nanti ini aku suka nih. Malah sudah jadi. Itu ke sana nanti. Kau tambah ya. Karena dia sudah punya 7, punya sendiri. Siapa? Kelompok kami di kampung itu ada kelas saya sendiri. Oh ada. Aku saya tambah 5 hektar ya. Ya langsung ambil jatahnya nanti ke situ. Enggak. Nama. Ini siapa namanya? Nama saya Anton, Pak. Foto siapa ini? Itu kakak dari kami. Ya berarti bukan bapak. Kakak. Iya, itu kakak yang ada. Inilah ngaku-ngaku kak. Jadi yang saya kasih tambah 5 hektar. Berjuang terus dek ya. Kamu harus sukses. Ya. Yang mana saudaranya yang mana itu? Yang pakai topi. Wah hebat. Ya sini. Ini anak yatim ya. Ini sudah kaya. Wah ini. Nanti jaketnya berapa ini jumlah? Cukup. Ini adalah jaket kita sesama. Nah ini. Ini perintahnya Pak Ketua ini. Nih. Mari kembali berkebun. Bangun Papua. Bangun Papua. Papua sejahtera. Biar aku kelihatan muda panggil kakak ya. Hanya kasih jaket. Oke. Dari lulusan. Beri simbol. Nah.
gambarnya dari jaketnya kayak gini. Dari ya, coba sini. Nah, sini, kalau sini. Oke. Oke. Kasih ya. Jadi, adik-adik, kami dekat dengan yatim piatu. Kalau ada yatim piatu, kita adalah bapaknya yang masih hidup. Ini anak kita semua. Kita bina, kita semampu kita. Tapi nanti ya, kalau yang mau berkebun, mau berusaha, langsung hubungi Dirjen. Ya, oke, makasih. Kakak-kakak, saudaraku, sahabatku, izinkan saya melanjutkan pekerjaan, mendampingi Bapak Presiden, menerima Presiden Belarus. Ya, minta maaf kalau ada salah keliru. Saya bukan manusia sempurna. Kami juga punya hilap. Yang bisa menyempurnakan saya adalah adinda yang saya cintai semua. Jadi kalau ada salah dalam proyek kegiatan nanti, tolong saya diingatkan. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penerimaan di tempat ini. Dan salam hormat buat keluarga semua. Yang mahasiswa berjuang, belajar. Agar bisa menjadi orang sukses, orang hebat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.